Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadiran Bu Dini hari ini. Hari ini kita akan mengadakan praobservasi, yaitu kegiatan sebelum saya nanti melakukan supervisi ke Bu Dini di kelas. Nah, tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajarannya Bu Dini nanti. Nah, kenapa sebelumnya kita harus melakukan praobservasi? Supaya ada persiapan awal dari Bu Dini dan juga mempersiapkan mental juga ketika nanti melaksanakan pembelajaran. Langsung saja ya Bu, untuk rancangan pembelajarannya nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Iya, jadi Bu Nindi, untuk pembelajaran nanti saya menyiapkan 3 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik mampu menerangkan hakikat sosialisasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi agen-agen sosialisasi. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis proses sosialisasi. Ya, berarti nanti di pembelajarannya ada 3 tujuan ya Bu ya, yang akan dilakukan. Nah, dari tujuan itu kira-kira dari rancangannya Bu Dini, area pengembangannya nanti seperti apa Bu? Nah, yang ingin saya capai di sini adalah pada pengetahuan dan keaktifan siswa. Jadi, pada pengetahuan saya harapkan siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang sosialisasi tentang materi yang saya berikan. Nah, pada keaktifan yaitu siswa dapat di dalam kelompok, kan nanti dikelompokkan. Nah, dalam kelompok mampu bekerja sama secara aktif. Jadi semua anggota kelompoknya itu saya harapkan nanti aktif untuk mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Berarti nanti area pengembangannya pada pengetahuan dan fokus ke keaktifan siswa. Berarti nanti ada kegiatan kelompok supaya siswanya aktif. Nah, dari tujuan dan area tadi, kira-kira rancangan pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Kalau rancangan saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, kemudian kelompoknya dibagi secara mandiri. Jadi anak-anak saya harapkan untuk membentuk kelompok secara mandiri. Jadi tidak dibentukkan oleh saya. Jadi anak-anak langsung berkelompok seperti itu. Berarti nanti kerjanya dari awal sudah berkelompok ya Bu? Sudah. Ya? Menggunakan project based learning. Kemudian dari pembelajarannya nanti media yang akan digunakan apa saja Bu? Oke, media yang saya gunakan yaitu nanti ada slide atau PowerPoint tentang materi sosialisasi yang saya berikan. Kemudian saya juga akan memanfaatkan atau menggunakan menggunakan TV interaktif yang ada di kelas. Berarti nanti Bu Dini mempersiapkan PowerPoint-nya juga. Kegiatan berarti kerja kelompoknya nanti ada kegiatan game antar kelompok gitu Bu? Iya, betul sekali. Kira-kira dari rancangan ini kapan akan dilaksanakannya? Oke Bu Nindi, kebetulan saya ada jam di hari Rabu, jam pertama dan jam kedua di kelas 7C. Hari Rabu jam pertama kedua di kelas 7C. Berarti nanti begini ya Bu, ketika kegiatan supervisi saya akan mengikuti Bu Dini di jamnya Bu Dini di hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas 7C ya. Nah, mungkin nanti sebelum proses pembelajaran Bu Dini mempersiapkan dulu tentang medianya, kemudian siswanya juga dipersiapkan dan jangan lupa perangkat pembelajarannya ya. Mungkin untuk praobservasinya sampai di sini dulu Bu, bisa dipersiapkan. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nindi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu. Doa mulai. Untuk mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi kalian
pagi hari ini, silahkan ini minta kalian menuliskan keadaan kalian pada pagi hari ini, entah fisiknya maupun perasaan atau emosi kalian. Setelah selesai, kalian sudah menuliskan perasaan kalian masing-masing. Sekarang waktunya begini, absen dulu ya. Ahmad Yulianto, jadi masuk semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita untuk sedikit bersenang-senang ya. Yang tadi nulisnya, Bu hari ini saya sedang bersedih, Bu hari ini saya sedang tidak enak badan, sedang tidak sehat, sedang gelisah. Oke, mari kita sekarang bersenang-senang terlebih dahulu untuk melatih konsentrasi kalian. Ya? Sudah ada suara instruksinya dari saya. Apa ya? Maju. Mendekat, jauh, mendekat, jauh, mendekat, mendekat. Jauh, mendekat, jauh, mendekat, jauh, mendekat, sosialisasi adalah proses sosial tumbuh hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku dan harapan. Ini jelaskan cara mengerjakan tugasnya. Nanti kalian secara berkelompok, ya, secara berkelompok akan bersaing dengan kelompok yang lain. Akan bersaing dengan kelompok yang lain. Bagaimana caranya? Nah, di sini nanti ada 20 nomor, pilihan 20 nomor. Ini misalnya begini akan menunjuk kelompoknya si Jovan. Nah, kelompoknya si Jovan ini akan memilih antara 1 sampai nomor 20. Ya, antara 1 sampai nomor 20. Dan nomor tersebut akan dilempar ke kelompok yang lain. Terserah nanti kelompoknya Jovan mau nembak ke kelompok yang mana. Jadi sampai kelompoknya mau pilih mana. Kira-kira ada pertanyaan itu berapa sih? Kasih pertanyaan dulu. Oke, kalau jangan tahu dari apa yang masuk jangan dalam sosialisasi. Saya bisa dibutuh. Bisa menjawab dengan apa saja. Sekarang kelompoknya lagi. Kasih ke siapa pertanyaan ini? Kedua. Pada pagi hari ini, ini minta ada salah satu dari kalian yang bisa mengungkapkan kesimpulan pembelajaran yang sudah kita bahas. Angkat tangan. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku dan harapan. Agen-agen sosialisasi adalah keluarga, sekolah, kelompok sepermainan dan media massa. Selain itu, proses sosialisasi juga ada tahapannya, antara lain sensori motor, praoperasional, operasional konkret dan operasional formal. Tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih atas pembelajaran kalian. Baik, apapun yang dikasih pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Yudi selaku PP dan juga Bu Dini selaku guru yang saya observasi atas waktunya untuk hadir di kegiatan pasca observasi ini, nggih. Begini Bu, untuk pasca observasi itu tujuannya adalah kita mengevaluasi hasil prakteknya Bu Dini yang kemarin, yang saya juga mengikuti kegiatan Bu Dini waktu pembelajaran. Nah, dari evaluasi itu nanti apa yang bisa Bu Dini sampaikan dari kesan, pesan maupun perbaikannya nanti, nggih. Langsung saja ya Bu Dini, dari kegiatan kemarin waktu pembelajaran, bagaimana perasaan Bu Dini setelah melakukan pembelajaran kemarin, Bu? Pada saat setelah pembelajaran itu Bu Nindi, alhamdulillah perasaan saya itu sangat senang, sangat puas sekali atas respon anak-anak yang diberikan kepada pengajar kepada saya. Oh iya, kemarin saya juga melihat bahwa memang anak-anak itu tertib waktu pembelajarannya Bu Dini. Kira-kira dari pembelajaran yang Bu Dini lakukan itu, kesan mengajar dengan menggunakan model yang telah direncanakan menurut Bu Dini bagaimana kesannya? Kesannya itu menarik, cukup menarik sih Bu. Cuman mungkin dari saya untuk kedepannya nanti lebih bervariatif lagi. Soalnya kan kemarin itu masih saya lihat anak-anak yang dalam kelompok tersebut belum aktif. Ya, lebih bervariatif dalam hal perencanaan pembelajarannya ya Bu ya, dari modelnya juga. Kira-kira dari yang Bu Dini lakukan kemarin, sebelumnya kan kita melakukan pra-observasi dulu, kemudian merencanakan. Kira-kira sudah sesuai atau belum dengan perencanaan Bu Dini? Kalau sesuai atau tidak dari perangkat ajar dari modul saya yang saya buat itu, insya Allah sangat sesuai Bu. Sudah sangat sesuai. Berarti sudah sesuai dengan alur yang dibuat ya Bu? Iya, sudah sesuai keinginan saya juga. Memang kalau sudah sesuai itu rasanya cocok, gitu. Sangat memuaskan. Betul. Kemudian untuk selanjutnya, hal yang memuaskan dari yang dilakukan Bu Dini kemarin, yang saya lihat juga menurut Bu Dini hal memuaskan apa dari proses pembelajaran itu? Respon anak-anak. Jadi responnya? Iya, beberapa respon anak-anak itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Cuman ya itu tadi, kan kadang anak itu ada yang mengambil responnya sangat banyak, ada yang hanya bingung. Karena kan baru saya perkenalkan kemarin kan menggunakan game-game gitu kan Bu. Iya, kemarin pakai game. Iya, baru saya jadi mungkin beberapa anak ada yang masih meresapi, masih mengamati, oh begini cara mainnya gitu. Berarti yang memuaskan adalah dari responnya, karena mungkin juga kalau kita pembelajaran menggunakan game itu adalah hal yang menarik bagi anak-anak, dunianya mereka. Itu dari segi hal yang memuaskan. Nah, untuk yang tidak memuaskan dari pembelajarannya Bu Dini apa Bu? Yang kurang lah. Iya, yang kurang ternyata saya itu kurang menarik minatnya anak-anak untuk membaca itu tadi Bu. Anak-anak hanya suka gamenya saja tanpa literasinya. Dan ternyata dari situ, jadi suka menarik gamenya saja, literasinya anak-anak terlalu terburu-buru untuk mencari jawabannya. Oh iya, berarti anak-anak itu lebih fokus gamenya segera dimainkan ya Bu ya. Iya. Padahal game itu bisa diselesaikan kalau literasinya dibaca dengan tuntas. Iya. Itu hal yang bagi Bu Dini kurang memuaskan dari segi literasinya, anak-anak membacanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu, ketercapaian kompetensi murid yang menurut Bu Dini itu apakah sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai, berapa persen ketercapaiannya? Kalau tercapai atau tidak, sudah sih Bu, sudah. Paling tidak itu sudah 80% sudah tercapai kemarin untuk kompetensi yang saya buat, kompetensi awal ataupun tujuan pembelajaran saya itu sudah tercapai 80%. Oke. Berarti sebagian besar sudah sesuai ekspektasi ya Bu ya. Iya. Terus menurut Bu Dini, kira-kira apa kesulitan dari
murid-murid ketika Bu Dini melakukan pembelajaran, sehingga kompetensi itu tercapainya baru 80%, tidak sampai 100. Nah, yaitu tadi kesulitannya karena sehari-harinya saya tidak selalu menggunakan game itu tadi. Sehari-harinya saya tidak menggunakan game, jadinya anak-anak itu pada saat saya memperkenalkan game, mereka baru untuk oh begini maunya Bu Dini, oh begini, baru memahami. Karena biasanya ya metode-metode pembelajaran seperti biasa, karena di sekolah kita ini kan tidak semua kelas itu ada fasilitas yang memadai untuk saya terapkan game interaktif tersebut. Iya, ya Bu, memang kita perlu peralatan lebih untuk mempersiapkan permainan dan perangkatnya juga. Itu dari segi kesulitan muridnya ya Bu ya, berarti pada pemahaman mereka untuk mengikuti alur game yang Bu Dini minta. Kalau menurut Bu Dini sendiri, kesulitan yang Bu Dini hadapi selama mengajar kemarin apa Bu? Kesulitan saya itu Bu, kan dalam satu kelas kemarin saya pakai kelas 7C karena kan kelas 7, jadinya ada beberapa anak yang masih seperti anak SD. Jadi masih seperti mintanya mau dimong terus itu kesulitan saya di situ. Jadi tidak semua anak di dalam kelas itu tadi bisa seperti anak benar-benar anak sudah SMP, sudah mau kalau ada tulisan di papan tulis itu langsung ditulis. Kadang anak masih tanya, Bu ditulis, itu kesulitan saya karena di kelas 7 itu tadi masih butuh bimbingan yang ekstra. Iya Bu, karena dari ini ya Bu ya, transisi dari SD kelas 6 ke SMP-nya itu jadi ada yang sudah mulai mengerti, ada yang jiwa-jiwa SD-nya itu masih ke bawah di SMP. Kemudian dari kesulitan itu bagaimana Bu Dini melakukan solusinya? Solusi saya ya sabar menghadapinya, sabar menghadapi mereka. Jadi ya kalau semisal, karena saya kan di kelas 7C itu dalam satu minggu saya 2 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan saya kalau ada pertanyaan Bu ditulis. Terus besoknya lagi tanya seperti itu lagi. Ya kita harus terus membimbing anak itu supaya benar-benar jadi siswa SMP yang seutuhnya, supaya tidak butuh bimbingan terus seperti anak SD. Kalau misalnya disuruh mengerjakan ya tidak hanya main-main, literasinya juga ditambah, bagaimana cara mereka untuk berdiskusi dengan teman-temannya dari situ. Jadi tetap berarti kalau saya tangkap dari Bu Dini tadi, berarti lebih kepada pendekatan sosial emosionalnya untuk anak-anak itu ya, supaya mereka itu bisa lebih mandiri dari waktu SD gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya dari yang Bu Dini lakukan ketika mengajar, hal yang ingin dipertahankan apa Bu dari proses pembelajaran kemarin? Keaktifan anak. Jadi kemarin itu Bu, tadi kan saya hanya bahas yang tidak aktif saja, tapi ada beberapa anak yang sangat antusias untuk kerja kelompok atau kerjasama dengan kelompoknya. Itu ada beberapa anak yang seperti itu. Nah itu saya sangat apresiasi di situ, karena kan kita selama ini kadang lebih cari aman kasih tugas individu, padahal tugas kelompok itu lebih untuk anak mengeluarkan pendapatnya, bertukar pikiran, itu lebih bagusnya di situ. Kadang kita kan cari aman kasih tugas individu biar anak diam semuanya, tapi kan di situ anak itu sulit untuk bisa bicara, bertukar pendapat dengan temannya. Saya juga setuju dengan pernyataan Bu Dini tadi, bahwa memang tidak semuanya itu harus secara individu ya Bu ya. Kita ada kegiatan kelompok supaya bisa bertukar pikiran tadi. Kemudian dari pembelajaran yang dilakukan, menurut Bu Dini hal apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya dan selanjutnya lagi? Dari pihak gurunya, dari pihak saya. Oke, kalau saya Bu, insya Allah saya akan cari alternatif, kan karena tidak semua kelas itu bisa saya terapkan di medianya. Saya
tunjukkan di medianya. Jadi saya harus cari alternatif bagaimana sih tanpa media yang sebagus itu, tanpa media yang memadai, tapi saya tetap bisa membuat anak-anak ini tertib, membuat anak-anak ini antusias dalam pembelajaran saya. Mungkin dari metode atau ice breaking atau pada saat kerja sama kelompok itu tidak seperti itu saja dijadikan kelompok atau diberi tugas. Mungkin saya bisa nanti mengadakan debat di kelas supaya bisa menghidupkan kelas itu. Ya, betul. Kadang memang kita perlu berinovasi ya, supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Kemudian Bu, ini saran untuk diri Bu Dini sendiri untuk pembelajaran berikutnya bagaimana Bu? Itu sih Bu, lebih kan pertama tadi mendekatkan diri ke anak. Sosial emosional itu lebih dekat lagi, dan untuk strategi saya itu yaitu tadi Bu, kalau misalnya tidak ada media, saya pengennya anak-anak itu tetap antusias dengan pembelajaran saya. Bagaimana kalau saya datang itu mereka itu menyambut dengan senyum bahagia, tidak kok sedih, susah, ya nggak jam kos, itu saya malah kecewa. Oh berarti anak-anak ini nggak suka dengan saya. Respon awal ya Bu ya ketika awal. masuk. Kalau misalnya anak-anak mindsetnya, aduh Bu Dini kok datang ya, berarti nggak jam kos ini. Nah itu saya berarti anak-anak itu nggak suka dengan kedatangan saya. Tapi kalau misalnya saya datang terus mereka itu bahagia, oh Bu Dini sudah datang, itu saya suka. Nah di situ saya bagaimana mempertahankan anak-anak untuk senang dengan kehadiran saya. Mungkin nanti ice breakingnya saya lebih mengaktifkan semua anak. Pendekatan saya dari mereka, kalau misalnya ada masalah, ada anak yang murung, itu saya bisa, yuk duduk yuk, kenapa kamu gitu. Ataupun nanti kerja kelompoknya itu lebih bervariasi. Materi saya yang saya bawakan itu materi-materi yang berat, itu bisa menjadi ringan karena saya menerangkannya kan dekat dengan kehidupan mereka. Terus ini Bu, kira-kira dalam hal yang tadi pembelajaran sudah, kemudian mengetahui kekurangan, kemudian solusinya, kapan kira-kira perbaikan itu akan Bu Dini lakukan? Secepatnya Bu, secepatnya. Kalau semisal itu kan kesalahan saya kemarin, ya besoknya atau nantinya langsung saya perbaiki itu semua. Oke. Berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya untuk proses perbaikannya. Nah ini tadi tentang hal-hal yang dari sisi Bu Dini. Kalau dari sisi saya juga, ketika mengobservasi Bu Dini kemarin, saya lihat di pembelajaran Bu Dini sudah terlihat pembukaannya. Di pembukaan sudah ada doa. Nah yang menariknya ini ada kegiatan menulis perasaan. Jadi ada pendekatan. Saya lihatnya, oh berarti memang ada pendekatan yang dilakukan Bu Dini supaya anak-anak tertarik dengan Bu Dini. Kemudian di awal juga ada ice breaking Bu. Ini sangat jarang menurut saya, dan itu sebuah hal yang di awal permulaan yang menimbulkan semangat mereka juga. Bagi saya itu bagus, sudah bagus. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Kemudian pembelajarannya tadi, penyampaian materi dilakukan dengan berkelompok juga, dengan main game juga, itu menarik juga, dan sudah ada penutupnya. Nah, kurang lebih dari observasi saya, pembelajaran Bu Dini sudah baik, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Sesuai dengan solusi yang Bu Dini sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bu Dini dari saya dan Pak Yudi. Untuk pasca observasinya ini, saya persilakan Pak Yudi, barangkali ada masukan. Terima kasih Bu Ani untuk waktu yang diberikan. Setelah pimpinan melakukan dialog pasca observasi, saya hanya memberikan umpan balik saja dari apa yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah proses coachingnya mengalir bagus, jadi dengan komunikasinya itu enak. Artinya apa? Kalau coachingnya sudah mengalir dengan bagus, maka alur cerita yang jenengan laksanakan itu sudah terlampaui dengan baik. Kemudian kemampuan coaching yang lain, yang pertama adalah hadir sepenuhnya. Jenengan bisa hadir di sini ketika mengcoaching ini
jenengan tidak hanya hadir secara fisik, tapi betul-betul konsentrasi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik. Nah, coachnya juga begitu. Coach ketika ditanya oleh Bu Anin sebagai coach juga mampu memberikan jawaban atas solusinya, memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya dari tadi tidak mendengar sama sekali coach memberikan solusi atas permasalahannya coaching. Jadi itu langkah coaching yang benar. Kemudian memposisikan sebagai coach tidak memberi solusi tapi memantik jawaban dari coachingnya, sehingga coaching dengan kesadarannya sendiri nanti akan melakukan solusinya tadi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan jenengan menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemampuan ini adalah salah satu hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach. Karena dari kemampuan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, coaching akan terpantik menjawab. Nah, secara dasar jenengan sudah melakukan coaching dengan benar. Alur cerita sudah benar, kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah dilaksanakan dengan benar. Ini sebuah hal yang luar biasa. Namun ada kalanya kemampuan ini harus tetap diasah gitu. Ya, Pak. Jadi tetap dipraktekkan, entah dengan bapak ibu guru yang lain, entah dengan permasalahan yang lain, maka jenengan harus siap menjadi tempat ladang curhat. Ketika jenengan ada teman yang datang untuk sharing, maka sebisanya posisikan jenengan sebagai seorang coach, bukan mentor. Ya. Jadi sehingga apa yang jenengan sampaikan ke teman-teman nanti itu menjadi solusi, bukan berbagi pengalaman. Nah, itu paling baik dari saya, dan saya rasa proses coaching hari ini sudah sangat bagus. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Yudi. Saya juga berterima kasih kepada Bu Dini atas kesempatannya untuk hadir mulai dari pra, kemudian menyiapkan kegiatan dan juga pasca. Mungkin sampai di sini untuk kegiatan pasca saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.